boleh dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik. Maka patut kita bersyukur kepada Tuhan Yesus, karena hanya Tuhan Yesus saja yang bisa memberikan kepada kita tubuh yang sehat. Nah, hari ini kita juga bersyukur kepada Tuhan, karena hari ini kita boleh kembali lagi bersekolah. Siapa yang hari ini senang bersekolah? Wow, rupanya semuanya senang bersekolah ya hari ini. Nah, kalau semuanya senang, coba deh ibu mau lihat apakah anak-anak juga bersemangat untuk sekolahnya hari ini. Yuk, ibu mau ajak kita bangkit berdiri dulu. Ibu mau dengar dulu tepuk semangatnya dari anak-anak. Yuk sama-sama ya, tepuk semangat. Dung dung dung, ding ding ding, dang dang dang. Dung dung dung, ding ding ding, dang dang dang. Set. Aha aha ma. Aha aha ma. Aha aha. Semangat lagi. Semangat. Wow, semuanya semangat. Sekarang kita mau lanjutkan tepuk karakternya ya. Tepuk karakter. Bersyukur, jujur, mandiri, berani, berbagi. Nah, siapa yang hari ini sudah bersyukur kepada Tuhan seperti tepuk karakter tadi? Kita harus bersyukur kepada Tuhan Yesus, karena hari ini kita masih bisa bangun. Hari ini kita bisa sekolah. Kita harus bersyukur kepada Tuhan Yesus. Nah, yuk sebelum duduk, ibu juga mau ajak kita semuanya untuk berhitung dulu ya. Kita mau berhitung 1 sampai dengan 10 dengan bahasa Indonesia, bahasa Inggris yang kedua, dan yang ketiga kita mau mengucapkannya dalam bahasa Mandarin. Oke, yuk angkat tangannya. Kita mau berhitung dulu ya dalam bahasa Indonesia. Genggam tangannya sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sekarang dalam bahasa Inggris sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, yang terakhir dalam bahasa Mandarin ya, sama-sama. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pintar. Semuanya hebat-hebat berhitungnya. Yuk sekarang anak-anak silakan duduk dan kita akan belajar. Namun sebelum kita belajar, kita harus berdoa dulu kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus menolong kita semuanya. Yuk lipat tangannya, tutup matanya, berdoa belajar. Mulai. Tuhan Yesus, kami mau belajar. Tolong kami agar kami menjadi anak yang pintar. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ibu semuanya, hari ini kita mau belajar dengan tema yaitu alam semesta dengan subtema air, udara, api. Dan yang mau kita pelajari hari ini tentang apa ini yang ibu bawa? Benar, ini adalah air dan kita mau belajar tentang air. Tapi sebelum kita mau belajar tentang air, kita mau nyanyi dulu ya. Lagunya yaitu Aku Mau Air. Siapa yang di sini mau air? Pinter. Pasti kita semuanya pengen air, mau air ya. Nah, yuk kita nyanyi sama-sama ya. Aku mau air, aku sehat. Aku mau air, aku sehat. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gelas. Aku sehat, aku kuat. Aku mau air, aku sehat. Aku mau air, aku
lagu tadi, aku mau air, aku mau minum air, maka aku sehat. Nah, seperti lagu yang barusan kita nyanyikan juga, bahwa air itu bermanfaat loh bagi kehidupan kita. Nah, seperti lagu yang barusan kita nyanyikan, bahwa air itu bermanfaat untuk kita minum. Siapa yang di sini suka minum air? Angkat tangan. Wow, pintar. Semuanya suka minum air. Nah, kenapa kok kita minum air? Supaya badan kita menjadi sehat, supaya tenggorokan kita tidak haus ya, tidak kering. Makanya kita minum air. Nah, selain air itu bermanfaat untuk kita minum, air juga punya manfaat apa sih? Dipakai untuk apa sih air itu? Ada yang bisa kasih contoh buat Ibu? Benar, air juga kita pakai untuk kita mandi. Nah, siapa yang tadi pagi sudah mandi? Pintar, semuanya sudah mandi. Kalau mandi, pasti juga menggunakan air supaya badan kita menjadi bersih ya. Kotoran-kotorannya disiram pakai air, terus disabun dan dicuci lagi, dibilas lagi dengan menggunakan air. Nah, coba bayangkan kalau nggak ada air, wah, kita nggak bisa mandi. Kalau nggak mandi, pasti badan kita jadi bau. Tapi kita bersyukur karena ada air, kita bisa mandi. Selain untuk diminum, selain untuk buat mandi, air juga dipakai untuk apa? Ayo anak-anak. Benar sekali. Air juga berguna untuk cuci-cuci. Misalnya habis kita bermain begitu ya, tangan kita kotor, maka kita akan mencuci tangan kita juga dengan menggunakan air. Pinter. Misalnya juga kita habis main jalan-jalan keluar, kena debu kakinya, kita bisa cuci kaki kita juga dengan menggunakan air. Pinter. Terus kalau di rumah kita bisa melihat mama kita pakai air untuk cuci baju supaya baju kita menjadi wangi ya, menjadi bersih. Sekali lagi, coba bayangkan kalau nggak ada air, kita nggak bisa cuci tangan. Banyak sekali kuman-kuman nanti di tangan. Kalau tidak ada air, mama nggak bisa cuci baju kita. Bagaimana bau baju kita? Pasti baunya nggak enak. Teman kita nggak mau deket-deket karena baju kita bau. Tapi kita bersyukur karena ada air, mama kita bisa cuci baju kita juga bisa mencuci tangan kita ya, mencuci kaki kita. Nah, selain untuk minum, selain untuk mandi, selain juga untuk cuci-cuci, air juga berguna untuk apa lagi anak-anak Ibu? Benar, mama kita juga memasak juga menggunakan air. Kita bisa lihat kalau mama kita lagi masak sop, ada kuahnya. Nah, kuahnya itu dari mana? Kuahnya juga dari air. Pinter. Selain itu apa lagi? Iya, benar. Air juga bisa dipakai untuk menyiram tanaman sehingga bunga-bunganya mama, tanaman-tanaman mama bisa bertumbuh. Nah, jadi air itu sangat berguna bukan untuk kehidupan kita? Tadi bisa untuk apa aja tadi? Untuk minum, untuk mandi, untuk mencuci, untuk mama masak, untuk menyiram tanaman, dan masih banyak lagi kegunaan dari air. Bisa untuk papa mencuci mobil, papa cuci motor juga menggunakan air. Nah, kita harus bersyukur karena ada air. Sekarang Ibu mau tanya, kok ada air ya? Siapa sih yang membuat air? Siapa sih yang menciptakan air? Iya, benar sekali. Yang menciptakan air itu adalah Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus saja yang bisa menciptakan air. Sehingga dengan air kita bisa mandi, bisa nyuci, bisa siram tanaman. Mama juga bisa
masak. Makanya kita harus bersyukur, kita harus berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang telah menciptakan air. Nah, anak-anak ibu semuanya, berkaitan dengan materi kita air, hari ini ibu punya 2 kegiatan untuk kita kerjakan. Yang pertama, bisakah kamu menyusun kartu huruf menjadi kata air? Nah, sebelumnya ibu mau kasih tahu dulu air. Nah, sama-sama kita ucapkan air. 1, 2, 3. Benar, air. Nah, cara menyusunnya yang pertama itu adalah huruf A. Kemudian yang kedua kita mau susun huruf I. Nah, dan yang ketiga kita mau susun huruf R. Maka terbentuklah menjadi kata air. Nah, tadi yang pertama apa? A, I, yang kedua dan yang ketiga adalah R. Nah, nanti bisa dibaca hurufnya menjadi kata air. Nah, itu yang pertama. Kegiatan yang kedua adalah bisakah kamu mewarnai gambar yang menunjukkan manfaat air? Nah, di situ ada 4 gambar. Yang pertama, anak sedang minum. Minum itu menggunakan air atau tidak? Benar, menggunakan air. Nanti gambar itu bisa diwarnai. Yang kedua, ada gambar anak yang sedang bermain layang-layang. Nah, bermain layang-layang itu menggunakan air atau tidak? Benar, bermain layang-layang tidak menggunakan air, sehingga kita tidak perlu mewarnai. Yang ketiga, ada anak yang sedang bermain api unggun, menggunakan air atau tidak? Benar sekali, api unggun tidak menggunakan air. Jadi diwarnai atau tidak? Benar, kita tidak perlu mewarnai. Dan yang keempat, ada gambar anak yang sedang mandi. Kalau mandi pakai air atau enggak? Iya, mandi menggunakan air. Jadi diwarnai atau tidak? Benar sekali. Gambar anak yang mandi kita akan warnai karena dia menggunakan air. Jadi ingat ya, yang kedua adalah bisakah kamu mewarnai gambar yang menunjukkan manfaat air. Nah, silakan anak-anak kerjakan ya. Dan setelah kita kerjakan, jangan lupa kita harus berdoa dulu kepada Tuhan Yesus, mengucap syukur karena Tuhan telah menolong kita di dalam belajar hari ini. Tapi sebelum kita kerjakan, ibu mau tanya lagi. Tadi apa manfaat dari air? Kegunaan air untuk kita minum, untuk kita mandi, untuk kita mencuci, memasak, menyiram tanaman, dan juga banyak hal lainnya. Nah, oke anak-anak ibu, silahkan dikerjakan. Dan kita mau berdoa dulu ya. Berdoa mengucap syukur Tuhan telah menolong kita dalam belajar hari ini. Sama-sama lipat tangannya, tutup mata, berdoa. Pulang mulai. Tuhan Yesus, kami mau pulang. Pimpin kami agar kami sampai di rumah dengan selamat. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Baik anak-anak, terima kasih untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.